Saya kan habis nyervis TV LED ya, 32 inch yang mereknya LG. Itu TV sendiri. Cuma perkataan di awal pas ngejelasin tentang video TV yang saya benarkan ini, itu kata-kata saya agak kasar di awal karena ada penyebabnya. Itu TV sama tukang servis yang sebelumnya tuh kerjaannya tuh tidak bagus atau tidak benar. Jadi itu yang buat saya emosi. Sebenarnya saya bisa ngerjain itu TV ya, cuma karena lagi padat-padatnya jam kerja saya, jadi saya nggak sempat ngerjainnya. Masa saya yang seorang bengkel, tepatnya bengkel motor, seorang teknisi otomotif yang ngerjain motor tiap hari, masa bisa nyervis TV LED ya, tepatnya elektronik. Masa kalian yang ngaku tukang servis elektronik kalah sama saya ya? Daripada kalian bingung nanti, ini sekarang tonton apa yang saya bahas di video ini ya. Saya kan mau nyervis TV LED ini sama tukang servis duanya nih. Ini plastik yang ini nih, itu dilem sama dia menggunakan isolasi bolak-balik ya. Ini melepasnya sangat susah sekali. Kamu kok goblok, bodoh kerjaannya. Ini kalian lihat sendiri nih. Ini pas ngebukanya udah pasti robek. Sama lagi satu, backlight yang dia ganti nih, ini nih ya, ini yang dia ganti nih, itu dimodif sama dia. Ini aslinya bukan solder-solderan ya. Ini kalian lihat sendiri, bukan solder-solderan. Ini bukan solder-solderan, aslinya itu dia tinggal dipasang, tinggal ditancepin, tinggal dimasukkan saja. Nih modelnya tinggal masukkan gini. Ini kalau udah gini nambah kerjaan, dasar tukang servis goblok. Ini saya jengkel dapat kerjaan kayak gini ya. Terus lagi satu nih, ini karena backlightnya bukan aslinya dia, ini dimodif. Nah, ini kalian lihat sendiri, ini di bagian sini ini dipotong. Sebentar, posisinya ini agak salah ya. Pokoknya intinya ini dipotong. Ini dipotong. Nah, ini dipotong juga karena bukan lampu aslinya dia, backlightnya dia nih. Posisinya kayak gini ya. Nah, ini biar posisinya lampu backlightnya biar pas seperti ini, makanya ini dipotong, dilubangin. Aslinya kan seperti ini ya, karena bukan aslinya dia dilubangin, ini dimodif. Ini berakibat TV LED itu error ya, sering mati-matian di bagian sistem backlightnya karena ini dia backlightnya bukan aslinya dia, bukan bawaan asli punyanya dia. Ini saya mau kasih tahu, saya mau kasih pengalaman saja, jangan sampai kalian dapat nanti tukang servis yang kayak gini blow onnya nih. Ini kalian bisa lihat sendiri nih. Ini nih kerjaannya. Jadi saya mau ganti dulu ya. Saya nggak akan istilahnya tutorialnya, saya akan kasih tahu soalnya sudah banyak di YouTube ya. Ini saya mau ngerjain dulu. Tuh hasilnya, nanti hasil akhirnya mungkin bisa saya akan tunjukkan ya. Untuk hasilnya sudah terpasang rapi ya. Sebenarnya aslinya dia bawaan TV LG-nya tuh tinggal dicolokin gini saja, padahal tinggal dimasukin ini sama dicolokkan, jadi bukan solder-solderan yang seperti di awal video tadi saya jelaskan atau saya terangkan kan. Ini saya mau tes dulu hidupnya seperti apa. Kalian lihat dan simak baik-baik ya. Ini agak silo, jadi kalian agak hati-hati ya melihatnya, maksudnya hidup terang. Saya coba cabut lagi untuk matikannya. Nah, jadi seperti itulah cara nyervis TV yang baik dan yang
benar ya. Untuk yang ini sementara waktu saya akan pakai ya. Ini nanti akan saya carikan yang baru, karena ini lihat kondisinya nih. Aduh, kondisinya sudah tidak layak pakai sebenarnya. Bentar ya, saya mau ngakalin dulu yang kertas yang sobek-sobek ini. Ini hasilnya nih kertas ya, kertas dilap. Ini kertas hasilnya, cuma ada bahan plastiknya, dilapisin plastik. Tunggu dulu ya. Saya lupa bahas satu hal lagi, soal di bagian lem-lemannya ini sudah saya bersihkan, sudah saya hilangkan. Jadi jangan sampai ada kotoran atau lem-lem yang nempel di sini ya, harus bersih. Nanti berpengaruh sama kualitas gambarnya juga ya. Untuk bagian yang robek tadi, sementara waktu ini saya pakai menggunakan isolasi bolak-balik karena warnanya sama ya, putih. Terus di bagian penyangga tengahnya ini penyangga tengah untuk nanti posisi layarnya ya, biar dia tidak nekuk atau nanti pas dipasang pecah. Jadi ini penahan posisi tengah-tengahnya, pin penahannya itu aslinya ini sudah patah karena kemakan usia atau udah rapuh ya. Jadi saya buatkan sementara waktu yang baru itu menggunakan ini tutup deodoran. Ini bisa kalian lihat sendiri. Kalau nggak tahu tutup deodoran itu bisa kalian cari di internet ya. Masa tutup deodoran saja kalian nggak tahu ya. Nah, untuk ketinggiannya harus sama seperti ini ya. Tidak boleh melebihin batas ketinggiannya, harus sama, posisinya pas posisinya sama-sama ya. Untuk bentuknya sendiri sih, kalau aslinya kan seperti ini, simple. Tapi di bagian kirinya tuh udah patah, sama kanannya juga patah. Jadi saya buatkan yang baru untuk sementara waktu karena lagi buru-buru, karena ini udah malam ya, nggak ada toko buka. Ini udah larut malam, saya ngelembur gara-gara ngerjain TV ini. Terus aslinya dia di bagian kertas plastiknya ini. Nah, sama tukang TV sebelumnya kan di bagian sini dibolongin. Kalau didudukan aslinya seperti ini sudah pas, tidak perlu dibolongin. Nah, di bekas-bekasnya nih, aduh. Dan ini bekas-bekasnya juga yang dibolongin, aslinya kan di sini. Dibolongin di sini, terus ini dibolongin. Ini dibolongin, ini bukan tambah bagus, malah tambah rusak nih. Tukang servis sebelumnya nih. Dan ini juga. Dan saya melanjutkan dalam pemasangan. Nah, sebenarnya di bagian kertas plastiknya ini tidak perlu dilem isolasi bolak-balik ya. Ini saya ajarkan teknik. Ini posisi kertasnya, dia itu kalau sudah kepasang ini di bagian layarnya, kalau sudah kepasang ini itu nggak mungkin bakalan lepas atau bakalan lari kemana-mana, karena ini sudah ada penguncinya. Ini penguncinya jadi nanti layar tuh ditahan ya. Layar tuh posisinya di sini, jadi nahan kertasnya ini, kertas plastiknya ini. Apalagi kalau ini sudah terpasang layar kacanya nih ya, itu sudah pasti aman, jadi nggak perlu dilem. Itu yang bikin saya jengkel ya, kenapa kok bisa diisolasi bolak-balik ke bagian plastik kertasnya ini. Ini saya melanjutkan dulu ya. Nah, yang saya masuk penahan di bagian tengahnya nih, kelihatan ya, nih kelihatan nih, kelihatannya ada garis nih. Nah, itu udah penahan pinnya, itu penahan layarnya ya, biarlah layarnya tuh aman, nggak nanti masuk ke dalam. Nanti kalau dia masuk ke dalam kan takut berakibat nggak lurus di bagian layarnya, bisa mengakibatkan dia pecah dalam pemasangan atau dalam pembongkaran nanti. Nah, ini dia hasil dari gambarnya setelah saya hidupkan. Sudah mau normal, cuma ini belum saya rakit semua ya. Itu bagian tutup belakangnya belum saya pasang. Ini set top boxnya, dan untuk bagian belakangnya saya coba perlihatkan bahwa ini benar TV yang saya benarkan ya. Ini dia posisinya. Ini saya mau pasang dulu ya, nanti saya akan lanjutkan lagi penjelasannya.
Saya coba jelaskan dulu dari awal kronologinya. Ini kan TV pribadi, bukan TV orang lain. Jadi awalnya tuh TV-nya tuh mendadak mati seperti ini. Terus ada suaranya. Dan ketika saya menggunakan senter kamera atau menggunakan senter apapun ya untuk neranginnya, ternyata itu ada gambarnya. Tapi dia posisinya gelap seperti ini ya. Dan ada suaranya. Terus saya bongkar. Dan saya cek, ternyata benar di bagian backlight-nya ini banyak yang gosong. Akibat yang pertama bukan kemakan usia ya, akibat listrik yang sering mendadak mati atau nyeglek ya. Itu penyebab pertamanya. Yang kedua ya karena faktor usia ya. Terus saya bawa ke tukang servis. Bukan saya nggak bisa benerin, karena biar cepet jadinya dan saya bisa ngerjain kerjaan yang lain atau kerjaan saya memang lagi banyak-banyaknya. Saya bawa ke tukang servis. Singkat cerita, backlightnya diganti dan saya bawa pulang, saya hidupkan. Nah, setelah hidup, ini saya sudah curiga dari awal. Di bagian layarnya ini kan ada gambarnya, terus ada cahaya di bagian sini nih. Nah, ini udah enggak kelihatan lagi ya. Ada cahaya di bagian sini nih. Itu cahaya backlightnya nembus keluar. Itu saya sudah curiga dari awal. Kok baru ganti backlight tapi backlightnya tuh kok cahayanya tuh nembus keluar sini. Nih di bagian sini saja ya, di bagian ujung sini saja. Nah, di bagian ujung sini itu backlightnya kelihatan keluar. Jadi tidak kelihatan gambar seperti ini ya. Kelihatan keluar sinar backlightnya. Tapi secara keseluruhannya tuh kalau bagi orang yang awam nggak tahu itu nggak ada masalah. Tapi kalau bagi orang yang ngerti istilahnya, seperti saya ini kan ngerti, itu agak ganggu sedikit nih di sini, di bagian sini nih. Ada cahaya backlightnya ya tembus keluar, itu agak mengganggu sedikit. Nah, habis itu timbullah masalah baru lagi. Itu tiba-tiba dia mendadak. Bentar, saya matikan dulu ya. Posisinya kan masih mati nih pas saya hidupkan. Nah, pas saya hidupkan itu, nah dia mau hidup normal, tapi mendadak mati. Posisinya seperti ini. Nunggu berapa detik, saya hidupkan lagi. Dia mau hidup, habis itu mati lagi seperti tadi ya. Itu terus berulang-ulang. Kadang dia tuh main-main. Dia itu mau seharian bisa hidup normal kayak gini, habis itu nanti dia mati lagi. Itu dia main-main. Terus saya bongkar keseluruhan TV ini. Itu saya coba hidupkan seperti di awal tadi ya, saya bongkar, saya hidupkan lagi. Backlightnya, ini backlightnya. Itu dia mau hidup, tiba-tiba ngeblank, mati sendiri seperti TV tadi ya, mati sendiri, blank, main-main. Terus saya matikan lagi, saya hidupkan lagi, dia mau hidup, terus ngeblank. Nah, itu curiganya saya bahwa backlightnya yang baru saja diganti itu kena lagi akibat yang pertama ini backlight bukan aslinya dia. Terus kalian sudah lihat sendiri di awal tadi itu saya sudah bahas, ini dia solder-solderan ya, itu solder-solderan. Jadi intinya kalau kalian pingin TV kalian awet ya, TV kalian pingin awet, itu ganti backlight originalnya dia, asli bawaan TV-nya itu sendiri. Dan backlight yang saya ganti, yang baru saja saya ganti ini original ya, saya nggak main barang KW. Itu
itu asli bawaan dari TV LG-nya itu sendiri. Kalau pengen awet jangan seperti ini, jangan custom atau diakal-akalin, itu nanti malah nimbul masalah lain lagi. Untungnya hanya backlightnya saja ini yang kena. Kalau komponen yang lain yang kena akibat kesalahan masang ini, apalagi ngasih tegangan salah, ngasih tegangan arusnya ini salah, itu nanti bisa menyebabkan komponen yang lain rusak. Karena ini backlightnya ini tidak bisa asal pasang, soalnya ada tegangannya. Misalnya ini 6 volt, terus TV-nya ini 3 volt, kalian pasang ya bukan tambah bagus, nanti malah tambah rusak komponen yang lainnya. Misalnya mau hidup nanti beberapa lama kemudian nanti kejadian seperti ini. Dan untungnya saya bilang hanya backlightnya saja. Kalau sampai komponen yang lain kena ya lumayan, soalnya nyari onderdilnya TV LED ini susah ya, nggak gampang. Itu pun yang ada tuh bekas atau copotannya. Kalau yang baru agak sulit. Yang bekas aja harganya tuh yang jual tuh lumayan mahal-mahal, lumayan maut ya. Dan kenapa ini menggunakan set top box? Karena ini LG LED yang versi pertama kali, itu versi yang pertama kali ya, bukan versi yang kedua. Kalau yang versi kedua ini menggunakan set top box. Nah, awal mula ceritanya seperti itu. Kenapa bisa sampai TV ini bermasalah ya? Untuk video selanjutnya, karena ini sudah malam, saya ngelembur. Untuk video selanjutnya akan saya coba kasih tahu atau saya kasih referensi TV yang kuat dan tahan lama tuh merek apa saja ya, serinya tuh apa saja. Nanti tunggu perkembangan video saya berikutnya, bahkan akan saya coba kasih masukan sedikit ya, mudah-mudahan bisa diterima sama kalian. Untuk video hari ini sekian dulu, dan terima kasih ya sudah mau menyimak channel saya. Ini saya tunjukkan jam berapa ya, saya ngelembur sampai saya nggak dapat istirahat tuh jam segitu, hampir jam 12. Udah dulu ya.